Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuk salu lan den basuh apa alina wadah min wulughil kalbi saking dilatane asu wal khinziri lan celeng sapa'a marotin kelawan pitu piro-piro ambalan bimain kelawan banyu tohurin kang suci tur nyucikake. Ihdahuna kang utawi salah sijine sab'a marot iku mashubatun kang den barengi piturabi kelawan lebu atau huri kang suci tur nyucikake. Ya omu kang meratani opo aturab atau hur al mahala ing panggonan al mutanajis kang kena najis. Wadah yang terjilat anjing dan babi harus dibasuh sebanyak 7 kali dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Yang salah satu dari 7 basuhan tersebut ini dicampur dengan debu yang suci lagi mensucikan yang mampu merata kepada tempat yang terkena najis. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wa yuksalu suru'un fi bayani kaifiyati ghuslin najasati. Ungkapan wa yuksalu ini musonef memulai menjelaskan tata cara membasuh najis. Wa qauluhu al-ina'u laisa biqayyidin bal misluhu as-saubu wal badanu wa nahwuhuma. Sedangkan ungkapan ke musonef al-ina atau wadah bukanlah sebuah qayyid. Bahkan yang semisal dengan wadah adalah baju, badan dan sesamanya. Wala'ala takhsisuhu bidikri litabaruk bil hadis. Kemungkinan penertentuan penyebutan kata ina ini adalah untuk mencari keberkahan dengan hadis yang ada. Wakada al-wuluhu laisa biqayyidin wa takhsisuhu bidikri lima dukiro. Begitu pula dengan ungkapan ke musonef al-wulug bukanlah sebagai qayyid, penertentuan penyebutannya karena alasan yang sama, yakni untuk mencari keberkahan dengan hadis yang ada. Qauluhu min wulughil kalbi. Al-wulughu ahdul ma'i bitorfil lisani wa huwa laisa biqayyidin kama alimta. Kata al-wulugh ini artinya menjilat air dengan menggunakan ujung lidah, dan ini bukan merupakan qayyid seperti yang telah engkau ketahui. Qauluhu sab'a marotin mansubun ala annahu maf'ulu mutlaqin mubayyinun li adadil husli. Wa qauluhu sab'a marotin amrun ta'abudiyun la yuqalu maknahu. Kata sab'a marotin ini dinasobkan dengan menjadi terkib maf'ul mutlak yang maknanya adalah menjelaskan terhadap jumlah dari pembasuhan. Dan adanya 7 basuhan ini merupakan amrun ta'abudi yang tidak bisa dinalar maknanya. Perkara yang ada dari Nabi ini ada kalanya ta'abudi dan ada kalanya ta'akuli. Kalau yang ta'abudi ini berarti maknanya tidak bisa dinalarkan, tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang ta'akuli ini bisa diambil ilat atau alasannya. Ketika ilat itu masih ada berarti hukum masih ada. Ketika ilatnya hilang maka hukumnya pun hilang. Umpama contohnya setiap perkara yang memabukkan hukumnya haram. Ini ilatnya adalah memabukkan. Ketika sudah tidak memabukkan maka hukumnya tidak haram. Seperti adanya khomer ini menjadi cuka maka hukumnya halal. Karena ilat atau alasan memabukkannya ini sudah tidak ditemukan. Itu berarti perkara yang bisa dinalar. Kalau amrun ta'abudi ini tidak bisa dinalar maknanya. Qaulu bima'in tohurin aila binajisin wala mutanajisin. Maksudnya adalah dengan menggunakan air yang suci mensucikan, bukan menggunakan air yang najis dan bukan air yang mutanajis. Qauluhu ihdahunna ay ihda sab'i walau sabi'ah. Tadi sudah dikatakan bahwa cara menghilangkan najis mughalathah adalah dengan 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan air.
Maksudnya adalah salah satu dari 7 basuhan yang ada. Walaupun toh pencampuran tersebut ini dilakukan pada basuhan yang ketujuh. Kama yadulu lagu riwayatu akhiruhuna biturab, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian hadis yang berbunyi akhir dari basuhan-basuhan tersebut dicampur dengan debu. Wal ula aula kama yadulu lagu riwayatu ulahuna biturab. Basuhan yang pertama ini lebih utama, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian hadis. Yang pertama dari basuhan-basuhan tersebut ini dicampur dengan debu. Wahtaro al-musonifu at-takbiro bi ihdahunna lil isaroti ila jawazihi fi ayyi wahidah. Kiai Musoneb lebih memilih ungkapan ihdahuna untuk memberikan isyarat bahwa pencampuran tersebut ini boleh dilakukan pada salah satu 7 basuhan yang ada. Kama yadulu lagu riwayatu ihdahuna biturab, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian riwayat salah satunya dicampur dengan debu. Ama riwayatu wa afiruhu saminah biturab famaknahu anaturoba yakunu bimangzilati saminah ma'akonihi ma'al ma'i fisabi'ah. Sedangkan riwayat yang mengatakan dan keruhkanlah basuhan yang ke-8 dengan debu, ini maknanya bahwa debu ini posisinya adalah posisi basuhan yang ke-8. Besertaan adanya debu tersebut ketika bercampur dengan air ini dibasuhkan pada basuhan yang ke-7. Artinya hadis yang meriwayatkan bahwa pengeruan dengan debu ini pada basuhan ke-8, bahwa debu itu posisinya adalah posisi ke-8. Namun pada prakteknya debu yang dicampur air ini dibasuhkan pada basuhan yang ke-7, seperti itu. Qaluhu mashubatun wa fi ba'di nusaki mashubun wa huwa ghairu munasibin. Ungkapan Kiai Musoneb mashubatun, kalau di sebagian tulisan matan ini diungkapkan dengan kata mashubun, dan ini tidak serasi li anal mubtada'a mu'annasun, karena mubtada'nya ini berbentuk mu'annas yakni ihdahunna. Bal munasibu mashubatun, bahkan yang serasi adalah kata mashubatun. Ai mamzuzatun, maksudnya adalah yang dicampur. Ila ayukola al muradu masubul ma'i fiha, kecuali yang dikendaki adalah kata masubul ma'i fiha, yang dicampur dengan air pada salah satu basuhan yang ada. Wa hasilu kaifiyatil masji ayum zajal ma'u biturobi qabla wad'ihima ala syai'il mutanajisi. Kesimpulan di dalam cara mencampur air dengan debu adalah yang pertama, air dicampur dengan debu sebelum keduanya diletakkan pada sesuatu yang terkena najis. Au yudau al-ma'u awalan summa yujmi'u biturobi au bil aksi. Kemudian yang kedua, yang pertama air diletakkan lebih dahulu, kemudian diikutkan dengan debu. Atau sebaliknya, debu yang diletakkan lebih dahulu, kemudian disusul dengan air. Fahatihi salah satu kaifiatin. Maka dengan demikian ada 3 cara pencampuran air dengan debu. Yang pertama tadi, air dan debu dicampur lebih dahulu, kemudian dituangkan kepada perkara yang terkena najis. Terus yang kedua caranya adalah pertama air dituangkan lebih dahulu, kemudian diikutkan dengan debu. Terus cara yang ketiga adalah debu dituangkan lebih dahulu, kemudian disusul dengan menuangkan air. Berarti ada 3 cara di dalam mencampur debu dengan air. Suma ilam yakun fil mahali jirmun najasati wa kana jafan kafa kulun minasalasi walau ma'abaqoil ausofi. Kemudian ketika tempat yang terkena najis ini tidak terdapat bentuk najisnya dan najis tersebut ini telah kering, maka cukup menggunakan salah satu dari 3 cara di atas. Walaupun toh masih tersisa sifat-sifat najisnya, penting pokok bentuk najisnya ini telah hilang, maka 3 cara di atas ini boleh dipilih salah satunya. Wa ingkana fil mahali jirmun najasati lam yakfi wahidatun minasalas walau zalal jirmu. Dan ketika pada tempat yang terkena najis mugholado ini masih menyisakan bentuk najisnya, maka tidak cukup menggunakan salah satu dari 3 cara di atas, walaupun toh bentuknya nanti hilang. Contohnya umpama ada tangan terkena
darah anjing, maka ini namanya terkena najis mughalladhah. Dan darahnya masih tersisa pada tangan, ini tidak bisa menggunakan salah satu dari 3 cara di atas. Walaupun toh nanti ketika dituangi air yang dicampur dengan debu bentuknya akan hilang, ini tetap tidak mencukupi, seperti itu. Fa in kana al mahalu rutoban kafa kulun minal awalayaini. Jika adanya tempat yang terkena najis ini basah, maka cukup menggunakan 2 cara yang awal, yakni air dicampur dengan debu terlebih dahulu, kemudian baru dituangkan pada tempat yang terkena najis. Atau cara yang kedua, yang pertama menuangkan air kemudian disusul dengan debu. Walayakfi watuturabi awalan summa itsba'uhu bilma'i. Dan tidak cukup menuangkan debu terlebih dahulu kemudian disusul dengan air. Kada fitakriri Syekh Iwad, seperti yang diungkapkan di dalam takrirat Syekh Iwad. Wartadahu Syekhuna, dan guru kita telah meridhoinya. Wastadharo ba'duhum anahu yakfi haisula awsofa. Sedangkan sebagian ulama ini lebih mempertegas bahwa hukumnya mencukupi menggunakan cara yang ketiga, namun dengan syarat najis tersebut ini sudah tidak menyisakan sifat-sifatnya. Li'anal warita lahu kuwatun, karena debu yang datang pada tempat yang terkena najis ini memiliki kekuatan untuk dapat mensucikan najis tersebut. Wa yadullu ala dzalika dhahiru kalami Syekh Khatib, dan ini ditunjukkan oleh ungkapan Syekh Khatib. Wa naqala ba'dukum ani Syekhil Hafani, dan sebagian ulama ini juga menukil dari Syekh Al-Hafani. Qalu biturabi, tadi sudah dikatakan bahwa 7 basuhan yang ada harus dicampur dengan debu. Walau bil kuwati, walaupun toh debu yang tidak secara langsung, artinya dia punya potensi menjadi debu. Fayujzi'u atinu wa tofalu warromalu anaimu allati lahu hubarun yukadirul ma'a. Maka mencukupi tanah biasa, tanah liat, kemudian kerikil yang lembut yang memiliki debu tipis yang mampu mengeruhkan terhadap air. Waturobu al-muhtalitu binahwi dakikin haitsu qadarul ma', dan debu yang bercampur dengan semacam tepung sekira mampu mengeruhkan terhadap air. Wakada al-mutaghayyiru binahwi kholin ilam yataghayyar tu'mal ma'i aw launahu aw rihahu. Begitu pula dengan air yang berubah dengan semacam cokak, jika cokak tersebut tidak merubah terhadap rasa, warna, dan baunya. Wa kharaja biturabi ghairuhu kal asnani wasobun, dikecualikan dengan debu adalah selain dari debu seperti kayu asnan dan sabun. Qalu at-tahuru kharaja bihi an-najisu wal mutanajisu wal mustakmalu fitayamumi au ghuslin najasati al-mughalladhati. Ungkapan ke musonef debu yang suci ini mengecualikan debu yang najis, debu mutanajis, dan debu mustakmal di dalam tayamum atau untuk membasuh najis mughalladhah. Walau ghosalakal buntakhila khimamin masalan wantasrotin najasatu fifuwatihi wa khusurihi fama tayakona isobatuhu linajasati fanajisun. Kalau seandainya ada anjing mandi di dalam kolam pemandian hangat sebagai contoh, kemudian najisnya menyebar pada lantainya dan pada tikarnya, maka barang yang di situ diyakini terkena najis hukumnya adalah najis. Wa malam yatayakon isobatuhu laha fatohirun, dan barang yang tidak diyakini terkena najis maka hukumnya adalah suci. Li'anna lanu najisu bisaki, karena kami tidak menghukumi najis terhadap perkara yang masih diragukan. Wa yadhuru al-himamu bimururil ma'i alaiki sab'a maratin ihdahuna bitofalin, dan kolam pemandian hangat tersebut bisa dihukumi suci dengan lewatnya air sebanyak 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah liat. Li'anahu yahsulu bi tajrib, karena dengan tanah liat tersebut ini bisa menghasilkan yang namanya air keruh kama maro. Au bitinin walawil lati yanfasilu mini ali dakhilihi khaisulam yuhkam binajasatihi,
atau dengan menggunakan tanah biasa, walaupun toh tanah tersebut adalah tanah yang terlepas dari sandal orang yang masuk di dalam kolam pemandian hangat tersebut, sekira adanya sandal tersebut ini tidak dihukumi najis. Walau madot mudatun yahtamilu fiha anahu maru alaihi dzalika lam yukam binajasati dahilihi ma'a baqail hamami ala najasatihi. Kalau seandainya berlalu masa yang memungkinkan di dalam kolam tersebut mengalir air yang bercampur dengan debu, tanah ataupun semisalnya, maka orang yang masuk di dalam kolam tersebut tidaklah dihukumi najis besertaan dengan tetapnya hukum najis pada kolam tersebut. Kama qaluhu fil khirotil lati tanjusu famuha sumakhobat wahtamala wuruduha ma'an kasiron. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama di dalam kasus kucing yang mulutnya ini terkena najis. Kemudian kucing itu pergi dan memungkinkan bagi kucing tersebut mendatangi air yang banyak. Sumawalagot fima ikolilin. Kemudian kucing tersebut menjilat terhadap air yang jumlahnya sedikit. Fa'inahu layatanajasu ma'al hukmi bibaqoi famiha ala najasati. Maka adanya air sedikit tersebut ini tidak dihukumi najis besertaan dengan tetap najisnya mulut kucing tersebut. Qaluhu ya'umul mahala al-mutanajisa ay ya'umuhu turab biwasitatil ma'. Maksudnya adalah meratakan debu dengan perantara air. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Fa ingkana mengkolamun ono opo al-mutanajisu perkara kang kena najis bima klan perkara dzukur kang wis den tutur opo ma. Iku fimain ing dalem banyu jarin kang mili kadirin kang budhek. Kafa mongko cukup opo mururu sab'i jriyatin miline pitu piro-piro ilenan alaihi ing atase mutanajis bila takfirin klan tanpa nyampuri lebu. Selanjutnya, jika benda yang terkena najis oleh jilatan tersebut berada di dalam air yang mengalir yang keruh, maka cukup dengan mengalirnya 7 kali aliran pada benda tersebut tanpa harus mencampur dengan debu. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu fa in kana al mutanajisu muqabiluhu mahdhufun takdiruhu wa in kana fi ma'in raqitin kafa tahrikuhu sab'an ma'a takkirihi bitini fi wahida. Ungkapan ke musone fa in kana al mutanajisu, perbandingan dari lafat ini dibuang. Pengira-ngiraannya adalah jika perkara yang terkena najis tersebut ini berada pada air yang diam, maka cukup dengan menggerakkannya sebanyak 7 kali besertaan dengan mencampur debu ataupun tanah pada salah satunya. Wa yusabu adihabu marotan wal audu ukhra. Maju ke depan dihitung 1, kembali dihitung 1. Walau lam yuhariku fawahidah. Kalau dia tidak menggerakkannya sama sekali, maka semuanya dihitung 1. Artinya umpama tangan kita terkena najis mughalladhah, kemudian tangan ini dicelupkan pada air yang diam yang jumlahnya lebih dari 2 kolam, maka 7 basuhan ini bisa dihasilkan dengan cara sampai menggerakkannya 7 kali. Ke depan dihitung 1, kembalinya dihitung 1. Kalau tidak digerakkan, maka dihitung 1 kali saja. Qalu bima dzukira ai biwuluhil kalbi wal khinziri. Maksud ungkapan bima dzukira adalah dengan sebab jilatan anjing dan babi. Wa mislul wuluhi ghairuhu min sa'iri ma yata'alaku bihima. Semisal dengan jilatan adalah selain dari jilatan, yakni dari hal-hal yang terkait dengan anjing dan babi, semisal darah ataupun keringatnya, maka hukumnya sama. Qalu fi ma'in jarin kadirin ay kama innaili fi ayami ziyadatiki wa ma'isaili al-mutatarribi. Maksudnya adalah seperti halnya air sungai Nil di hari penambahan air tersebut. Artinya ketika sungai itu membludak airnya, maka air sungai itu akan menjadi keruh. Dan seperti halnya banjir yang bercampur dengan debu ataupun tanah. Qalu bila takfirin li anahu kadarun fakadarotuhu kafiyatun anit tatsribi. Karena air itu sudah keruh, maka keruhnya air tersebut sudah mencukupi dari pencampuran debu. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wa idalam tazul mongko ing dalem nalikane ora ilang apa ainun najasati kahanane najis
Al-kalbiyati kang bangsa asu ila bisitin angin kelawan 6 masalan klan umpamane husibat mengko den itung apa kuluha sekabehane sita khoslatan ing sak basuhan wahidatan kang siji. Jika adanya bentuk najis sebangsa anjing tidak hilang kecuali dengan 6 basuhan sebagai contoh, maka 6 basuhan tersebut ini dihitung satu basuhan. Wal ardu tai bumi aturobiyatu kang bangsa lebu iku layajibu ora wajib apa aturabu lebu fiha ing dalem ardu turobiyah alal asohi miturut kaul kang asoh. Adapun bumi yang berdebu maka hukumnya tidak wajib memberi debu pada bumi tersebut menurut pendapat yang asoh. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu wa idza lam tazul ainun najasati hada fil aini allati hiyal jirmu. Ini di dalam kasus kata ain yang diartikan dengan bentuk. Amal wasfu adapun ain yang diartikan dengan sifat. Falau lam yazul ila bisitin husibat sitan. Maka kalau adanya sifat tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan 6 basuhan maka tetap dihitung 6. Fala ta'arodo bainahuma, maka tidak akan bertentangan di antara keduanya. Jadi kalau masih berupa bentuknya tidak bisa hilang kecuali dengan 6 basuhan, maka 6 basuhan itu dihitung 1. Kalau yang masih tersisa adalah sifatnya tidak bisa hilang kecuali dengan 6 basuhan, maka tetap dihitung 6, seperti itu. Qalu ila bisitin masalan au aksara walau bi alfin, atau lebih banyak dari 6 walaupun toh sampai ribuan. Falatuh sabu kulluha ila marrotan wahidatan, maka semuanya tidak dihitung kecuali satu kali saja. Qalu wal ardu turabiyah alati hiya turabun walau min hububurihi wa ingkana mutanajisan alal mu'tamad. Maksudnya bumi yang berdebu adalah bumi yang ada debunya walaupun toh dari tiupan angin dan walaupun toh berupa debu yang najis menurut pendapat yang mu'tamad. Qaluhu la yajibu aturabu fiha li'anahu la makna litatsribi turabi, karena tidak ada makna, tidak ada faedahnya memberi debu pada tanah berdebu. Fahada mustasnan min wujubi tatrib, dan ini merupakan pengecualian dari kewajiban untuk memberi debu pada air. Walawin takola minha syai'un ila ghairiha fa in urida tadhirul muntaqil minatini lam yajid tatribuhu. Jikalau seseorang memindah tanah yang berdebu yang terkena najis mugholado pada tempat yang lain, maka jika orang itu menghendaki untuk mensucikan tanah yang berdebu yang terkena najis mugholado tersebut, maka tidak wajib untuk mencampur salah satunya dengan debu. Fa in urida tadhirul muntaqal ilaih wajaba tajribuhu. Dan jika orang tersebut menghendaki untuk mensucikan tempat yang dijadikan perpindahan, maka wajib untuk mencampurnya dengan debu. Wabihada yandafi'u atanakut fikalamihim. Dengan ini maka tertolaklah perbedaan pendapat di antara para ulama. Walau tatoyaro min husalatin ghairil ati turabiyati syai'un minal husalati ila nahwi saubin husila al mutatoyaro ilaihi biqadri ma baqiya minal husalat. Kalau seandainya sesuatu dari basuhan-basuhan yang ada selain basuhan pada bumi yang berdebu ini memercik kepada semisal baju, maka baju tersebut harus dibasuh sebanyak sisa dari basuhan yang ada. Fa in kana minal ula wajabat ghuslu sitan. Jika seandainya percikan itu timbul dari basuhan yang pertama, maka baju tersebut harus dibasuh sebanyak 6 kali. Wa hakata ma'at tajribi, dan begitu seterusnya besertaan dengan mencampur debu. Ilam yakun taroba wa ila fala tajriba. Jika pada basuhan pertama tersebut belum dicampur dengan debu, kalau sudah bercampur dengan debu maka tidak perlu dicampur dengan debu. Artinya seperti ini, umpama tangan kita terkena najis mugholado, kemudian kita sucikan dengan 7 basuhan, dan pada basuhan pertama ternyata air bekasnya ini memercik pada kaki umpama,
maka kaki ini harus dibasuh sebanyak 6 kali, yakni sisa dari basuhan yang ada. Salah satunya 6 kali ini harus dicampur dengan debu, selama basuhan pertama pada tangan tersebut ini belum dicampur dengan debu. Kalau basuhan pertama tadi sudah dicampur dengan debu, maka basuhan pada kaki ini tidak perlu dicampur dengan debu, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Kalau pada basuhan kedua berarti kaki harus dibasuh sebanyak 5 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kalau seandainya basuhan kedua tersebut ini belum dicampur dengan debu. Falo jumiat al-ghusalatu kulluha fi nahwi tostin sumatato yaromin haseiun ilanah wisaubin wajaba khosluhu sitan. Kalau seandainya 7 basuhan yang ada bekasnya dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian air yang berada pada wadah penampungan tersebut ini memercik kepada semisal baju, maka baju itu harus dibasuh sebanyak 6 kali. Lihtimali anal mutatoyiro minal ula, karena masih ada kemungkinan bahwa percikan itu muncul dari basuhan pertama. Fa'ilam yakun taroba fil ula wajaba atatribu wa ila fala. Dan kalau seandainya basuhan yang pertama tadi ini belum dicampur dengan debu, maka wajib 6 basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu. Kalau sudah dicampur maka tidak perlu, seperti itu. Wa yuksalu min sairi ay bakin najasati marotan wahidatan wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.